Ya, malam ini kita, Bapak Ibu mau memperdalam lagi ya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kita akan masuk materi baru ya tentang jalan penebusan. Nah, ini terkait dengan juga dengan Paskah yang sebentar lagi kita adakan ya, Jumat depan ya. Nah, sambil kita menghayati tentang Paskah, nanti kita akan belajar tentang penebusan Kristus. Tapi sebelum itu, mungkin ada baiknya kita mengulang materi sebelumnya dan juga tadi sore saya dapat sesuatu ya yang kiranya bisa menambah ya baik pengetahuan maupun pendalaman ya akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, uh, kalau kita bicara kemarin tentang membangun rumah Tuhan, kita tahu bahwa sesungguhnya yang dimaksud rumah Tuhan ya itu adalah hati kita sendiri. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak jauh, ya. Allah itu dekat. Allah itu ada di hati kita. Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu? Karena ada satu faktor, yaitu ada penebusan Kristus, ada pengorbanan Kristus, sehingga Roh Kudusnya bisa dimeteraikan di hati kita. Kalau tidak ada penebusan, tidak ada pengorbanan Yesus di kayu salib, maka manusia tidak bisa menemukan jalannya untuk kembali bersatu dengan Allah. Ya. Tidak ada jalan. Karena apa? Karena manusia binasa oleh dosanya. Ya, di Roma 6 jelas disebutkan ada hukum kehidupan, ada tatanan Allah. Upah dosa adalah maut. Ya. Jadi manusia tidak bisa menghindari adanya konsekuensi dari dosa. Dosa harus ada penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya adalah ditukar dengan kematiannya sendiri. Jadi karya salib, ya penebusan Kristus di atas kayu salib, itu sebenarnya bicara tentang apa Bapak Ibu? Barter, ya adanya pertukaran. Ya itulah letak di mana kasih Allah bertemu dengan keadilannya yang sempurna. Kasih yang sempurna, keadilan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, Allah yang kita kenal, Allah yang punya integritas, Allah yang punya pribadi yang konsekuen, komitmen yang tetap ya dari dulu sekarang dan selama-lama tidak berubah. Apa yang dia putuskan, apa yang dia tetapkan, itu menjadi hukum yang berlaku selama-lamanya. Karena itu begitu manusia jatuh dalam dosa, ya tidak ada tempat lagi bagi manusia untuk bisa bersatu dengan Allahnya, kecuali ada yang menebus, ada yang membayar hutang dosanya itu. Dan lewat pengorbanan kayu salib, Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan dirinya sebagai korban, ya, sebagai sarana di mana manusia bisa mendekat kembali kepada Allah karena keadilan Allah dipuaskan, dipenuhi, yaitu keadilan siapa yang berdosa akan binasa terpenuhi. Ya, Tuhan Yesus menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi pengganti, ya, pengganti akan dosa kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena itulah ya, karena pengorbanan inilah dan kita yang menerimanya, yang mengakuinya dan mengundang Yesus masuk di hati kita, maka saat itulah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita milik Allah dan bahwa selanjutnya perjalanan hidup kita akan dikendalikan dan harus dikendalikan oleh Allah sendiri. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus sudah menukar ya kebinasaan kita dengan nyawanya sendiri, kita yang menerima anugerah besar itu
memiliki ya konsekuensi dan tanggung jawab yang sama, yaitu harus terjadi barter juga, harus ada pertukaran juga. Yang tadinya kita punya hidup yang akan binasa, ya, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, setinggi apapun, tanpa penebusan, kita akan binasa. Dan karena Tuhan sudah menukar dengan nyawanya, maka kita pun harus menukar nyawa kita, hidup kita, ya, dengan kehidupan yang Tuhan sudah rencanakan, rancangkan. Karena apa, Bapak Ibu? Ya, Tuhan Yesus datang itu bukan hanya sekedar menebus, ya, bukan hanya sekedar membayar hutang dosa kita. Kalau itu memang tujuannya, Tuhan Yesus tidak perlu capek-capek, repot-repot untuk mengajar selama 3,5 tahun. Mengajar kebenaran ya terhadap murid-muridnya, memberitakan kebenaran. Dia cukup hanya datang untuk di kayu salib dan itu selesai. Jadi kedatangan Yesus, misi Yesus, Tuhan Yesus di bumi ini bukan sekedar untuk menghapuskan dosa, tapi membawa manusia ke tempat di mana dia akan berada di dalam kerajaannya. Ya, membawa manusia menjadi manusia ilahi, manusia yang sempurna, yang layak mendapat kehormatan, mendapat masuk ke dalam kerajaannya yang kudus dan mulia. Karena kerajaannya kudus dan mulia, maka orang-orang yang masuk mau tidak mau harus kudus dan mulia. Kalau tidak, orang yang tidak kudus, yang masih punya ya sesuatu yang memberontak, yang akan memberontak, ya, yang masih punya potensi dosa, tidak mungkin ya diperkenankan masuk. Ya, Alkitab secara jelas bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, orang yang punya hati yang jahat, yang penyembah berhala, punya kebencian, punya dosa-dosa berat yang belum berdamai, tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi misi kedua dari Tuhan Yesus adalah sebenarnya lewat Roh Kudus yang dimeteraikan dan lewat kebenaran yang disampaikan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mau membawa manusia ke tempat yang mulia, yang kudus, ke dalam kerajaannya, ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kita mengerti, Bapak Ibu, benang merah dari Alkitab, ya, kalau saya bisa pahami sebenarnya, bahwa kita hidup di bumi ini memang sementara dipersiapkan hanya untuk persiapan masuk ke dunia, ke tempat di mana kehidupan yang sesungguhnya berlangsung. Kehidupan yang sesungguhnya yang dirancang Allah adalah kehidupan yang tidak ada kebinasaan, kehidupan kekal bersama Tuhan dalam kasih-Nya yang abadi. Jadi tidak mungkin dunia yang sekarang yang fana ini menjadi tempat perhentian terakhir kita. Karena pasti ya, dunia ini akan binasa ya dengan segala dosanya, segala ya kesalahannya yang sudah menyimpang dari hukum Tuhan. Tidak ada yang bisa lepas dari hukum Tuhan. Ya Bapak Ibu, ya itu hukum alam, hukum yang kalau dunia sudah jatuh, sudah memberontak, ya pasti tidak mendapat tempat dalam bagian di kerajaan Allah. Jadi itu yang sesungguhnya Tuhan mau kita sadar, Bapak Ibu, bahwa kita tidak sedang membangun ya hidup kita sendiri selama di bumi ini. Tidak sedang membangun rumah kediaman kita sendiri di bumi ini. Rumah tempat kita untuk nyaman, untuk tempat yang aman-aman ya selama di bumi.
Tapi kita harus sadari bahwa di bumi ini adalah satu kesempatan, satu tempat penggodokan, tempat matrikulasi untuk satu tempat yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ya, kebenaran ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, ya, tapi percayalah, dan saya juga mengalami, tidak mudah untuk dihayati dan diterapkan, ya. Tidak mudah untuk itu terimplementasi dalam hidup sehari-hari kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali kita, ya, dalam menjalankan hidup ini hanya berpikir dalam jangka pendek, hidup yang sekarang, ya, sehingga kita berani berbuat kesalahan, berbuat dosa, menyimpang dari hukum Tuhan, ya. Misalnya kita tergoda untuk melakukan korupsi, tergoda untuk memanipulasi satu perkara demi keuntungan kita, tergoda untuk memuaskan nafsu kita sendiri, ya, yang tidak puas dengan mungkin pasangan, yang tidak puas dengan tempat kita bekerja, kita seringkali, ya, mau lebih, mau memenuhi hasrat ego kita. Dan itu adalah menunjukkan bahwa kita masih memandang hidup dalam perspektif waktu sekarang, bukan waktu yang akan datang, ujung dari semua ini. Inilah yang Bapak Ibu yang kemarin kita perdalam, ya, dari Mazmur 73, itu satu pasal, ya, Mazmur yang sangat membekas Bapak Ibu dalam hati saya dan sangat menolong saya pribadi untuk bijaksana dalam melihat situasi di bumi ini, ya. Situasi saya, situasi lingkungan, situasi dunia. Karena seringkali, diakui atau tidak Bapak Ibu, kita sering melihat ketidakadilan di depan mata. Orang yang benar, orang yang melakukan sesuai rule, aturan yang baik, ternyata malah dianiaya, ditindas, dikalahkan, ya, dikalahkan, ya, kalah oleh orang fasik yang jelas-jelas nyata-nyata menentang hukum Allah. Jadi seakan-akan orang benar tidak berdaya, dan seakan-akan juga kita melihat bahwa sepertinya tidak ada Allah, sepertinya tidak ada kuasa Allah, sepertinya Allah tidak hadir. Itulah yang dilihat oleh sang pemazmur, Mazmur Asaf, Mazmur 73 ini, yaitu bahwa dia melihat ketidakadilan, dia cemburu terhadap orang-orang fasik yang gemuk sehat, ya Bapak Ibu, yang luar biasa secara pandangan mata keberhasilannya, ya, sedangkan dia sepanjang hari kena tulah, kena kutuk, ya. Kalau kita artikan kena tulah, kena kutuk, artinya tidak tidak melakukan hal yang mereka lakukan, mereka kena didikan Tuhan setiap hari, artinya, ya, didikan Tuhan yang tidak mengenakan kadang-kadang. Ya, tidak seperti orang fasik yang kelihatannya bebas melakukan apa saja yang disenangi tanpa terlihat ada hukuman dari Tuhan, ya. Nah, itu yang mungkin banyak kita sering lihat, ya, dan fakta hari ini kita juga melihat bahwa seringkali orang yang melakukan kebenaran, yang mau speak the truth, ya, bersuara kebenaran, malah justru, ya, terabaikan, teraniaya, tersisihkan, ya, kalah oleh orang fasik yang penuh manipulasi, yang penuh memutarbalikan fakta. Nah, kita bisa mencontoh pemazmur bahwa rahasia untuk bisa menang terhadap kondisi ini, ya, bisa melihat secara utuh, secara benar, adalah dengan masuk ke tempat kudus Allah. Ya, masuk tempat kudus Allah, ya Bapak Ibu. Ya, masuk tempat kudus Allah ini yang bahasa aslinya adalah El Mikdas. Ini kata yang saya sangat suka, ya, dan sungguh mengingatkan saya, ya,
El-Mikdas, tempat kudus Allah. Ini ternyata rahasia pemazmur untuk bisa melihat secara sebenar-benarnya kondisi dirinya dan kondisi orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang yang dia cemburui. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau masuk lebih dalam ya. Mungkin kemarin sudah saya singgung, tapi saya ada sesuatu yang saya dapat baru ya, dan saya mau share ke Bapak Ibu supaya kita benar-benar bisa mengalami, ya tidak bisa hanya teori ya, mengerti kebenaran secara teori bahwa ya benar ya, kalau kita ada masalah kita masih harus masuk ke tempat kudus Allah, ya masuk ke hadirat Tuhan ya. Bukan itu, bukan hanya teori, tapi Bapak Ibu memang benar-benar bisa masuk ke tempat kudus Allah ini, ke hadirat Allah ini. Ya, tidak hanya teori, tapi benar-benar mengalami. Nah, salah satunya adalah kita perlu belajar maksud dari ini semua. Setelah itu kita berlatih. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau lihat di gambar ini, orang Israel, ya, kenapa menurut saya salah satunya kenapa bisa bertahan dan bisa menguasai, ya, bisa masuk ke tanah Kanaan dan bisa bertahan sampai sekarang ya dari serangan musuh. Bangsa-bangsa dulu yang sejaman dengan bangsa Israel ya, waktu zamannya Musa ya, saat disebut bangsa Israel ya, keturunan Yakub, bangsa-bangsa purba itu sudah punah, lenyap, tidak berbekas. Kita hanya tahu namanya, tapi sisa-sisanya tidak ada, tidak berjejak sampai sekarang ya. Kecuali mungkin bangsa Mesir yang masih dulu sekarang ada ya, tapi bangsa-bangsa lain kebanyakan punah. Tapi bangsa Israel benar-benar bisa bertahan. Dan salah satunya menurut saya adalah mereka punya tempat rahasia, ya, hidden place, ya, tempat rahasia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yaitu tempat kudus Allah, bait Allah, untuk dia bertemu dengan Allahnya, meminta pertolongan, meminta petunjuk bagaimana bangsa ini menghadapi tantangan, ya, situasi saat itu yang dari sisi jumlah kecil, dari sisi mungkin kondisinya dari bangsa budak yang belum punya apa-apa, tidak ada yang bisa diandalkan secara kekuatan, tapi mereka punya tempat rahasia ini, ya, bait Allah, tempat kudus di mana mereka bisa masuk untuk membayar hutang dosanya sehingga Allah berkenan ya untuk masuk dalam uh, menjadi tempat kudus buat mereka dan Allah bisa menolong mereka ya. Dan ini Bapak Ibu, ya inilah tempat rahasia dari bangsa Israel. Sehingga dari tempat inilah ya bangsa Israel bisa mendapat kekuatan ya baik secara spirit maupun kekuatan yang supranatural. Ya, kita lihat bahwa setiap kali ada hambatan, tantangan, atau bahaya ya, mereka akan masuk meminta pertolongan Allahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bangsa Israel punya pengalaman yang luar biasa secara fisik gitu ya, menghadapi tantangannya dengan masuk tempat kudusnya ya, kita orang percaya lebih lagi. Sebenarnya ini ya, bait Allah ini adalah satu kiasan, satu proyeksi ya, satu pewahyuan yang akan datang bahwa sesungguhnya ya memang Allah mau berdiam ya di tengah umatnya. Allah untuk berdiam di tengah umatnya harus butuh tempat yang kudus karena Allah kudus. Tidak ada makhluk apapun yang bisa mendekati Allah karena kalau tidak kudus ya. Dan Allah mau berdiam sedekat mungkin dengan umatnya, yaitu sebenarnya di hati mereka. Sehingga ya itulah tadi yang saya sebutkan di awal,
Allah mengutus putra tunggalnya ya untuk menjadi korban tebusan supaya bisa menguduskan kita sebagai tempat berdiam Allah, karena sudah ada pengorbanan, sudah ada jalan pengudusan itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari di sini dari sang pemazmur ya? Dikatakan di ayat 73 ya Bapak Ibu. 17 ya. Ada dua hal yang saya garis bawahi. Apa yang sedang terjadi sebenarnya saat sang pemazmur datang di tempat kudus Allah itu. Ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kesudahan mereka. Jadi di ayat 17 ini pemazmur bisa melihat kesudahan mereka. Berarti itu bicara ya akhir ya, secara time, secara waktu. Akhir hidup mereka. Akhir ujung perjalanan waktu. Ya, bukan sekarang ya. Bukan waktu yang sekarang tapi kesudahan mereka. Jadi pemazmur waktu masuk ke tempat kudus Allah ini dia mendapatkan apa Bapak Ibu? Vision ya, penglihatan, mendapatkan kebenaran, dia bisa melihat kesudahan mereka. Jadi dia melihat bahwa kebenaran yang dia lihat bukan seharusnya bukan yang sekarang, tapi yang akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua di ayat 73-18 dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Di tempat licin ya Bapak Ibu. Di tempat licin. Ya. Jadi apa ini? Jadi pemazmur ini bisa melihat bahwa ya yang sebelumnya dia tidak melihat bahwa orang-orang fasik yang dia cemburui ya sesungguhnya sedang berada di ujung tanduk secara tempat ya, tempat licin, tempat. Jadi situasi posisi ya sebenarnya orang-orang fasik itu yang dimabuk oleh kemakmurannya, kesuksesannya, walaupun dia mengingkari hukum Tuhan ya secara kasat mata ya, kalau sekarang mungkin secara ekonomi, secara jabatan itu tinggi, hartanya banyak ya. Tapi sebenarnya mereka ada di tempat yang licin. Ya, tempat yang artinya apa? Licin itu berarti mudah orang terpleset, mudah jatuh, hancur. Jadi yang riskan. Sebenarnya kalau dilihat mereka ada di ujung tanduk ya, ada di ujung istilahnya jurang gitu. Ya. Pemazmur sebenarnya tidak bisa melihat itu karena yang dia lihat hanya bayangan kesuksesan ke kemakmuran mereka, gemuk sehat secara fisik aja. Tapi kalau lihat dengan mata batin, dengan mata rohani, oh sesungguhnya mereka di tempat licin yang suatu saat ya pasti mereka jatuh dan hancur kecuali mereka bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, hukum Tuhan berlaku, ya tatanan Tuhan berlaku. Siapa yang mengandalkan Tuhan mendapat berkat. Tapi siapa yang mengingkari hukum Tuhan akan mendapat kutuk. Nah, itu Bapak Ibu bagi orang Israel itu adalah sesuatu yang clear gitu ya. Kalau taat pada perintah Allah akan dapat berkat, tapi kalau tidak taat akan ada kutuk, akan ada malapetaka, akan ada bahaya ya. Itu begitu jelas secara fisik. Nah, mungkin di zaman sekarang ya kita kesulitan ya melihat itu karena ya berita kebenaran tentang orang sukses, orang yang bahagia itu banyak kan didominasi oleh ya secara visual, secara kasat mata ini dipromosikan besar-besaran hal-hal yang hanya fisik semata. Ya. Tapi Bapak Ibu kita lihat kan ternyata
Allah juga tidak membiarkan itu berlangsung terus. Ya, beberapa case, beberapa contoh juga Allah memperlihatkan bagaimana orang fasik ini berada di tempat licin dan akhirnya jatuh dan hancur, benar-benar hancur. Ya, yang sebelumnya mereka punya posisi, punya harta, punya kekuasaan, ya, sering memamerkan kemewahan di media sosial, kayaknya hidup yang bahagia, tapi dalam hitungan hari, bulan, ya, nggak sampai setahun, nama mereka, posisi mereka benar-benar hancur. Ya, nah itu mungkin tidak terjadi untuk semua orang ya, tapi itu bisa menjadi peringatan kita bahwa kita mau diajak ya di kebenaran Mazmur 73 itu dua hal. Kalau mau melihat situasi kebenaran yang sesungguhnya, harus lihat dari perspektif waktu, time, ya, waktu, bukan waktu sekarang, tapi waktu ke depan, ya, yang ke depan seperti apa. Jadi kita harus belajar hidup bukan hanya untuk saat ini, di sini, sekarang ini, tapi hidup ya untuk jangka waktu yang jauh ke depan. Bukan untuk hidup hari ini, tapi untuk hidup di masa depan. Ya, bukan berarti hidup yang sekarang ini kita membiarkan kita penuh penderitaan yang tidak perlu, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sudah singgung bahwa kalau kita benar-benar ikut jalan Tuhan ya, kita tidak akan mengalami ya penderitaan yang tidak perlu, penderitaan yang tidak efektif membawa kita kepada kemuliaan Tuhan, tidak mungkin ya. Penderitaan yang konyol, penderitaan yang malah justru melemahkan kita, tidak ya. Kita tentu hidup perlu segala suatu materi, segala suatu fasilitas ya, Tuhan tahu ya Bapak Ibu, dan Tuhan akan penuhi, Tuhan akan pelihara. Tapi ya yang penting adalah sebenarnya Tuhan mau kita belajar lihat di ujungnya, lihat akhirnya. Dan yang kedua ya, lihat eh, tempat, lihat secara geografis, lihat posisi, situasi dan posisi orang-orang itu di mata Tuhan ya, di kacamata rohani ya. Kalau Bapak Ibu hanya melihat secara fisik, secara mata jasmani ya, mereka di tempat yang terhormat. Ya, orang fasik ini di tempat yang terhormat, orang fasik ini di tempat yang uh, punya kedudukan yang baik gitu ya, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang ada di atas prestis gitu. Tapi Bapak Ibu harus melihat dengan mata hati bahwa itu justru tempat yang licin, tempat di mana tidak ada kehadiran Tuhan, tidak bersama Tuhan, tidak menyertakan Tuhan. Itu adalah tempat yang licin ya, tempat yang berbahaya yang bisa kita tergelincir dan hancur. Nah, Bapak Ibu ya, dua kriteria ini ya sebenarnya mengingatkan saya bahwa manusia sesungguhnya juga ya dalam menghadapi ancaman tantangan bahaya juga eh, membuat satu ya perlindungan ya, satu sistem gitu ya. Kalau kita lihat bangsa-bangsa dulu ya, dia membuat kota atau membuat tempat pasti ya dalam bentuk seperti benteng ya, seperti benteng yang dikelilingi benteng dan di situ ada menara ya. Jadi kalau mau menghadapi situasi ya, menghadapi tantangan bahaya ya, manusia secara nalar, secara naluri ya memang sebenarnya mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri dengan bangunan fisik ya, benteng yang kuat dan ada menara ya Bapak Ibu, ada menara. Nah, eh, seringkali benteng pertahanan menara itu ya, itu diasosiasikan dengan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan adalah
benteng perlindunganku, ya di Mazmur itu jelas ya, kota bentengku, benteng perlindunganku, dan menara yang kuat. Allah, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nah, jadi kita mau belajar di sini bahwa kita harus melihat, ya, memang untuk bisa menghadapi situasi sekarang, ya, kita harus masuk ke benteng pertahanan dari Allah sendiri, ya, kubu pertahanan, menara menara yang kuat. Nah, ini Bapak Ibu, ya, yang kita mau pelajari. Jadi saya mau mengajak, ya, dari pelajaran Mazmur 73 17 18 ini, 2 poin itu, waktu dan uh, ditaruh tempat-tempat licin. Sesungguhnya kita kita belajar bahwa, ya, tidak ada tempat yang lain, ya, tidak ada tempat yang lain yang paling aman adalah hadirat Allah sendiri, tempat kudus Allah sendiri. Dan hadirat Allah, tempat kudus Allah itu seringkali digambarkan dengan, ya, menara yang kuat, ya. Sesungguhnya Tuhan sendiri, Allah sendiri, tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Ya, nama Tuhan menara yang kuat, kesalahan orang benar berlari dan menjadi selamat. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat menara, ya, menara itu pasti tinggi, ya, pasti tinggi. Dan apa fungsinya, Bapak Ibu? Fungsinya itu adalah untuk bisa melihat situasi, ya. Jadi kalau ada musuh yang menyerang, akan bisa cepat diketahui kalau kita punya menara. Ya, jadi biasanya ada di situ orang yang ditugaskan untuk mengintai, ya, situasi kondisi lingkungannya itu dipantau lewat menara ini, ya, menara ini. Jadi kalau satu kota, satu benteng tidak ada menara, sangat berbahaya karena tidak tahu situasi pergerakan yang sebenarnya. Nah, kalau tadi dikatakan, ya, Tuhan sendiri adalah menara yang kuat, ya. Tuhan adalah menara yang kuat menghadapi musuh, tempat perlindungan. Dalam konteks apa sebenarnya realnya, ya? Yaitu kalau, ya, kalau kita bisa menemukan kebenaran tentang masa depan, ya, kesudahannya, dan kebenaran tentang situasi, ya, ini sangat paralel, Bapak Ibu. Jadi di tengah hiruk pikuk, ya, kejadian sekarang yang kemungkinan besar, ya, kita lihat sekarang sudah mulai menjelang pemilu, ya, itu banyak sekali kejadian yang gaduh, ya, di negara kita. Bahkan kondisi dunia juga tidak baik, ya, tidak sedang baik-baik saja. Di tengah ketidakpastian itu, ya, Bapak Ibu, kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam konteks apa? Masuk dalam hadirat, masuk ke tempat kudus Allah itu untuk bisa melihat, ya. Kita akan dapat pencerahan, dapat pewahyuan, dapat peremaan, ya, dari situasi yang ada sekarang ini sebenarnya gimana. Apa yang harus kita lakukan? Ya, respon apa yang mesti kita lakukan? Ya, jadi kita tidak mudah iri, tidak mudah cemburu terhadap situasi-situasi yang kelihatannya tidak adil. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau, ya, kita mungkin seringkali merasa cemburu, merasa cemas, merasa tidak safe gitu, ya. Kemungkinan Bapak Ibu tidak masuk ke menara Tuhan ini, tidak masuk tempat kudus Tuhan ini, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melihat dari sisi kacamata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, masuk ke tempat kudus Allah yang sebenarnya ada di hati kita, ya. Roh Kudus bersemayam di hati kita, tidak jauh-jauh, ya. Kita
harus bisa membuat tempat kudus Allah di mana Allah bersemayam di situ, supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa menemukan kebenaran, ya, berjumpa dengan kebenaran atau truth encounter, ya, truth encounter, perjumpaan kebenaran. Jadi yang pemazmur lakukan, ya, masuk tempat kudus Allah, dia menemukan kebenaran, ya, truth encounter. Jadi bukan hanya Bapak Ibu memahami teori tentang kebenaran, tapi berjumpa, ya, berjumpa sedalam-dalamnya, sesungguh-sungguhnya, yang dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya perubahan hatinya, suasana hatinya, perubahan kekuatannya, ya. Dia tidak lagi merasa iri, tidak merasa cemburu, gitu, tapi malah bersyukur kepada Tuhan dan punya perasaan yang kuat, ya, sikap yang kuat untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Sehingga pemazmur, ya, setelah mendapatkan truth encounter ini, dia bisa bilang, dia bisa berkata, ya, walau habis lenyap, ya, dagingku dan tubuhku, ya, apa kalaupun aku sudah habis gitu, ya, tapi gunung batuku, keselamatanku hanya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa pemazmur mengalami perjumpaan kebenaran, ya, sehingga dia bisa bilang begini, yang sebenarnya ini kelasnya manusia perjanjian baru, ya. Artinya dia bisa tadi saya katakan di awal, bisa berani berbater gitu, ya. Walaupun habis lenyap, ya, dagingku, artinya dia kehilangan semuanya, asalkan dia bisa ditukar dengan keselamatan dari Allah, asalkan bisa berjumpa dengan Allah, dia mau, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau di bumi dia menderita, di bumi ini menghadapi aniaya, dia bisa terima, ya. Yang penting bisa ditukar dengan perjumpaan dengan Allah, masuk ke dalam keselamatan dari Allah, bisa duduk diam di kaki Tuhan, ya. Tuhan tidak meninggalkan dia, itu udah cukup. Inilah Bapak Ibu sebenarnya kunci, ya, kunci dari orang-orang Kristen di awal, ya, zamannya para rasul, ya, sejak Tuhan Yesus bangkit, ya, para murid mulai menyebarkan Injil ke beberapa tempat, tapi selama hampir 300 tahun orang-orang Kristen banyak dianiaya, diburu. Ya, tapi mereka tetap kuat karena mereka ini truth encounter-nya luar biasa. Ya, menemukan kebenaran, ya, tentang masa depan, ya. Mereka tahu bahwa ternyata kehidupan yang sekarang ini hanya sementara. Ya, ada kehidupan lain di depan. Nah, mereka mau bertaruh itu. Mempertaruhkan apa yang sekarang untuk mendapatkan yang ke depan. Nah, coba Bapak Ibu ini, ya, Bapak Ibu ini hanya teori, ya. Kalau kita hanya dengar sesaat, tapi coba kita semua, termasuk saya, meremakan ini, ya, terus menerus, ya, merenungkan ini. Seperti orang-orang Kristen di masa awal itu, ya, truth encounter-nya, perjumpaan dengan Allahnya di tempat kudus, ya, karena mereka bisa membangun rumah Allah yang kudus, tempat yang suci, sehingga Allah berkenan hadir dan mereka menemukan kebenaran, dibukakan satu penglihatan soal kebenaran waktu yang akan datang, ya, kebenaran masa depan maupun kebenaran situasi sekarang ini. Mereka menjadi pribadi yang kuat, yang tegar, ya, tetap tegar di masa sukar. Nah, Bapak Ibu, ya, mengenai pemazmur ini sebenarnya di Perjanjian Lama bukan hanya pemazmur 73 di 73 ini yang menemukan rahasia ini, ya, rahasia untuk bisa kuat, tetap kuat, ya, menghadapi para pencemooh, menghadapi para orang fasik yang mengkerubuti mereka, yang menganiaya mereka, ya. Ada tokoh, ya, di Perjanjian Lama yang juga masuk ke menara, ya, ada nama
dia terkenal dengan istilah menara pengintaian. Ya. Tokoh di Perjanjian Lama ini, untuk dia bisa mendapat kekuatan, dia masuk ke menara pengintaian. Ada yang tahu siapa ini, Bapak Ibu? Siapa yang dengan watchtower-nya? Ya, ini rahasia dia tetap kuat, ya, bisa menghadapi segala tantangan karena dia punya watchtower, menara pengintaian. Ada yang tahu? Habakuk ya. Habakuk, betul sekali. Ya, oke, kita baca ya di Habakuk 2 ya. Habakuk dan watchtower. Bisa ada yang bacain di Habakuk 2 1 sampai 5? Ada yang bisa baca? Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menganga-ngakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Ya, terima kasih Grace. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara semua, ya, di Habakuk ini kalau saya baca itu saya mendapat kesan inilah yang juga dilakukan oleh pemazmur ya sebenarnya. Masuk ke tempat kudus Allah itu seperti Habakuk berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Ya, dikatakan di ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, yang menarik ini, atas pengaduanku. Ini juga saya kira Habakuk mengalami yang sama dengan Pemazmur 73 ini, ya. Dia mengadukan orang-orang fasik yang kok bisa berkuasa, kok bisa mendapat mungkin kemakmuran, kenyamanan dan bisa menindas dia gitu, padahal dia orang benar gitu ya. Dan apa yang dilakukan Habakuk, dia punya watchtower ya. Jadi tempat pengintaian, ya, berdiri di menara, tegak di menara, meninjau dan menantikan. Ya, dia melihat kondisi sekitar, ya, tempat-tempat sekitarnya. Kalau kita naik semakin ke atas, tentu kita akan jangkauannya akan makin luas. Ya, jadi kita kalau istilah sekarang tuh harus punya pandangan helikopter view, ya, dan itu harus naik ke atas. Jadi Bapak Ibu kita harus melatih, ya, cara pandang kita itu cara pandang kekekalan, cara pandang jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu yang harus jadi format berpikir kita. Selalu berpikir jangka panjang. Ya, selalu tidak jangka pendek, tapi selalu jangka panjang. Kita mau hidup bukan sekarang, tapi hidup di ke depan. Dan yang dilakukan Habakuk ini apa? Dia menantikan apa yang difirmankannya. Ya, dia jadi kalau benar-benar di situ, ya, di tempat pengintaian dan berdiri tegak, ya, Habakuk ini benar-benar apa ya, menunggu-nunggu kan, menantikan Tuhan. Nah, di ayat 2 jelas Tuhan menjawab aku, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tuliskan penglihatan itu. Jadi diberikan penglihatan, ya, seperti tadi
yang pemazmur 73 bisa melihat kesudahannya, ya, menarik di situ kan, ada si pemazmur mendapatkan penglihatan, ya, penglihatan apa? Akhir kesudahan dari orang-orang fasik itu, ya. Dan yang kedua adalah melihat situasi, kondisi yang sebenarnya, situasi dan kondisi yang sebenarnya bahwa orang fasik itu ternyata ditaruh di tempat yang licin, gitu, yang sangat berbahaya, yang akan sebentar lagi akan bisa jatuh dan hancur, ya. Nah, ini juga yang di ayat 3, 4, 5 ini benar-benar kalau saya dapat bisa seperti menggambarkan situasi di Mazmur 73. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, lihat, masih menanti. Memang belum terjadi sekarang, ya, masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Pasti akan terjadi, tidak menipu, ya, tidak berlambat-lambat sebenarnya. Kalaupun berlambat-lambat, ya, seakan-akan berlambat-lambat. Itu kita tetap harus menanti-nantikan, ya. Pasti akan datang, ada kepastian penglihatan itu. Sehingga pada akhirnya orang yang membusungkan dada, ya, orang yang tidak lurus, ya, itu tidak akan tetap ada, ya, di ayat 5 ini. Tetapi ya tidak akan tetap ada, artinya tidak akan terus-menerus seperti itu. Nah, ini jelas bahwa orang benar akan hidup oleh percaya ini, oleh percayanya ini. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau saya dapat di sini, ciri orang benar itu orang yang benar punya hubungan yang benar dengan Tuhan, ya, punya perjumpaan truth encounter dengan Tuhan. Dia memang hidup karena penglihatan itu, ya, hidup oleh percayanya, percaya yang bukan hanya kognitif, tapi dia melihat dengan mata imannya, mata batinnya itu kesudahan apa yang akan terjadi dan situasi sekarang, ya. Ada orang fasik yang memang tempatnya di tempat licin, ya, bisa membedakan roh. Kita tahu orang fasik itu sebenarnya in the dangerous place, ya, di tempat yang berbahaya. Jadi kalau kita bisa melihat itu, ya, dengan mata hati kita, seakan itu fakta yang kelihatan, ya, kita pasti tidak mungkin akan cemburu lagi, atau tidak mungkin kita akan merasa seperti orang kalah, orang yang lemah gitu, ya. Tapi mungkin kita akan kasihan terhadap orang fasik ini, ya. Ya, jadi akibatnya apa? Apapun yang dilakukan orang fasik ini, menghina, apa ya, menganiaya, melakukan hal yang tidak baik buat kita, kita tetap punya hati yang tenang, damai, tidak merasa koyak perasaan kita, ya, tidak merasa teraniaya, ya, karena kita tahu kesudahannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang apa, sungguh-sungguh kita mesti perhatikan, ya. Jadi kalau kita belajar untuk masuk ke tempat kudus Allah yang sebenarnya secara praktis apa? Bahwa kita bisa menemukan hadirat Allah di diri kita, ya, dengan apa yang kita akan lakukan, ya Bapak Ibu. Ternyata benteng perlindungan, ya, menara yang kuat itu Allah sendiri yang ada di hati kita. Kita harus menyediakan tempat yang kudus, ya, kita harus menguduskan diri, tidak mau tidak mau. Yang minggu lalu kita sudah bahas sama-sama, ya, bentuk praktis dari perlindungan Allah itu adalah kesucian kita. Jadi kita mau menghadapi tantangan, menghadapi situasi apapun, ya, senjata kita hanya kesucian hidup. Ya, ingat ya, segitiga perlindungan Tuhan itu. Kesucian hidup itulah modal utama kita, Bapak Ibu, untuk benar-benar, ya, bisa masuk tempat kudus, bisa mendapat penglihatan, ya, truth encounter, berjumpa dengan kebenaran dari Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu,
kalau ya saya artikan ya, saya konkretkan ya, kita harus belajar untuk memahami sikon ya, universe kita, di mana kita hidup sekarang ini. Dan kalau bicara dunia kita, universe kita, ya kalau ada dua komponen besar kan dalam universe ya, universe alam semesta itu, ya, ruang dan waktu. Ya, di mana kita berdiri sekarang ini, kalau kita mau tetap tegar menghadapi apapun, ya, tetap bisa menatap, berdiri tegak, berjalan, menyelesaikan misi kita di dunia ini, kita harus tahu kebenaran tentang universe, yaitu kebenaran tentang waktu dan ruang, ya, square space time. Kalau istilah fisika itu, universe itu kan space time, ruang waktu. Kita harus menemukan kebenaran tentang waktu dan juga menemukan kebenaran tentang ruang, ya. Kebenaran tentang waktu bicara kebenaran tentang ujung dari perjalanan waktu seseorang. Jadi kita harus punya pola pikir, Bapak Ibu. Pola pikir apa? Pola pikir jangka panjang. Pola pikir kekekalan. Ya, jangka panjangnya bahkan bukan hanya jangka panjang di bumi, tapi sampai kekekalan. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu, manusia pada umumnya, ya, manusia yang pembelajar, yang belajar, orang dunia pun tahu, ya, bahwa perspektif waktu itu sangat faktor yang sangat penting untuk sukses sukses tidaknya seseorang. Ya, bahkan dalam kalangan duniawi sendiri, dunia orang kehidupan sekuler pun, ya. Orang-orang yang sukses itu orang yang punya perspektif waktu. Dia tidak melihat di hidup sekarang, waktu sekarang, tapi waktu yang akan datang. Nah, yang kedua, kebenaran tentang space, tentang ruang, ya. Kebenaran tahu tentang situasi, tempat yang sedang terjadi. Jadi, kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh situasi yang kasat mata, ya. Kita tahu tadi, ya, mana tempat yang aman, mana yang tempat yang licin, ya. Secara demografi, secara geografi kita, ya, secara mata batin, mata hati kita tahu, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang selama ini Bapak Ibu kita perlu sadari, ya, kebenaran firman, pembelajaran firman itu sebenarnya Bapak Ibu, ya, kalau saya secara experience yang saya alami, ya, itu meningkatkan kecerdasan kita untuk melihat universe secara utuh, secara lebih luas, ya. Kita akan makin cerdas, Bapak Ibu. Kalau kita belajar firman yang murni, kita akan benar-benar makin cerdas karena bisa melihat, ya, time dan space, ya, universe kita secara konkret, secara akurat, yang sesungguhnya, ya, yang benar di mata Tuhan. Itu tentu benar sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya. Walaupun manusia tidak bisa melihat, ya, sekarang, tapi satu saat akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Jadi sebelum kejadian situ, ya, kalau kita mendapat penglihatan, kita pasti akan lebih kuat, ya. Sama seperti Bapak Ibu, kalau dalam perjalanan waktu, ya, kita saya ilustrasikan, kalau saya ke perjalanan naik mobil gitu, ya, apalagi saya nyetir sendiri, ya, suatu tempat, apalagi tempat yang tidak saya ketahui, saya belum pernah ke situ, ya, saya tidak akan merasa aman kalau tidak ada GPS, ya, tidak ada peta map, ya, walaupun sudah dipandu dari orang, dikatakan lewat jalan ini, jalan itu, tapi kalau tidak megang GPS itu nggak merasa aman, ya. Tapi kalau sudah ada GPS, ada peta dengan GPS, kemanapun kita akan bisa merasa aman, betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena kita tahu posisinya kan, ya, ada di mana,
Tuhan kita sudah diberi petunjuk jalur yang akan harus dilalui. Ya, posisi kita apakah masih dalam jalur itu atau sudah keluar jalur itu akan segera kelihatan. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu, kita punya GPS rohani, ya, punya GPS rohani. Dan kiranya Tuhan menolong kita, ya, menolong kita untuk kita bisa pada situasi itu, ya. Kita mau belajar Bapak Ibu mulai sekarang El-Mikdas ini bukan hanya sekedar teori, tapi sungguh-sungguh kita bisa melihat situasi dunia sebenarnya, dan juga melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dan Bapak Ibu, ya, saya teringat juga bahwa misi kita ya sebenarnya di bumi ini, selain mempersiapkan diri kita untuk masuk ke tempat kudus Allah, jadi mempersiapkan diri kita menjadi mempelai, ya, dengan mengenakan kain lenan halus, pakaian putih, ya, dengan kesucian diri kita, tapi juga sebenarnya kita punya misi untuk menolong orang lain, ya, untuk menemukan kebenaran. Jadi apa yang saya kerjakan, apa yang pelayan-pelayan Tuhan kerjakan itu sebenarnya mau berbagi dan mau menolong orang untuk menemukan kebenaran ini. Makanya kita menyediakan waktu setiap hari, ya, untuk hampir setiap hari kita belajar firman. Itu tidak lain adalah Bapak Ibu, ya, untuk kita benar-benar mau mengabdi hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan, ya, di hidup kita. Nah, kiranya Tuhan bisa menolong kita Bapak Ibu, ya, menolong kita untuk bisa, ya, masuk dalam hadirat Tuhan, menolong kita, Tuhan memberi penglihatan, memberikan kebenarannya, memperlihatkan situasi yang sebenarnya. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong, bukan Tuhan sebagai menara kita, bukan Tuhan sebagai kota benteng kita, kita pasti akan terhilang, ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau menyanyikan, ya, sebagai penutup, ya. Kita mau berdoa dan merenungkan pujian, ya, tentang Tuhan yang menjadi harapan kita, penolong kita, ya. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melariku sebelum dapat. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka.
utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Mari Bapak Ibu kita akhiri ini untuk merenungkan apa yang Tuhan firmankan melalui pelajaran ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mau menjadikan diri kita dari bagian tempat kudus Allah, di mana kita bisa melihat Allah, bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah mendesain semuanya untuk kebaikan kita. Bapak bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh memberikan kami anugerah-Mu yang luar biasa. Saat kami masuk tempat kudus-Mu, Tuhan, kami seperti naik ke menara yang tinggi. Kami bisa melihat, Tuhan, kesudahan dari semua ini. Dan juga melihat bagaimana rencana damai sejahtera-Mu yang sungguh luar biasa tak terkatakan. Kau kerjakan tanpa henti, tanpa putus, Tuhan. Bahwa apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, sesungguhnya bukan yang sesungguhnya terjadi. Ada hal lain, Tuhan, dan Kau memperlihatkannya buat kami. Sehingga kami punya kekuatan untuk memandang hari esok, untuk memandang
tantangan hari ini, penderitaan hari ini dengan kuat dan tegar. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami sini di Zoom ini yang sudah mengalami satu pergumulan yang berat, Tuhan, satu pergumulan penuh tantangan, Tuhan, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami berdoa, Tuhan, supaya setiap kami, saudara kami ini mau masuk dalam tempat kudus-Mu, masuk dalam menara pengentaian yang adalah Engkau sendiri, menara yang kuat, Tuhan. Dan kami bisa berdiri tegak di menara itu dan menanti-nantikan Engkau. Apa kami mau, Tuhan, mendapat penglihatan itu. Syukur, Tuhan yang kami serahkan, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya berkata, Amin. Amin. Amin.